ini disebabkan karena mengharap ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Ibu Direksi Al-Kausar Qatar Indonesia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir, bisa bersama-sama bermuajahah di satu ruangan, satu tempat yang insyaallah penuh barokah di Mushola As-Salam, Masjid As-Salam. Hadir dalam keadaan yang senantiasa dalam limpahan nikmatnya, diberikan sehat, diberikan lapang, dan insyaallah senantiasa pula diberikan nikmat-nikmat dan selamat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, yang pertama Agung Muti, Mama Bapak, alhamdulillah yang senantiasa kami hormati. Yang kedua kepada Ustaz Yazid yang alhamdulillah kerso hadir dalam acara pengajian ya Haqiqah Al-Kautsar yang sudah agak lama sempat terhenti. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini momen yang luar biasa. Jadi Ustaz Yazid ini agak lama di Bandung gitu. Nah, terus pas Sabtu kemarin pas ke Jogja. Nah, sekalian Ustaz mampir Al-Kausar ya, nanti sekalian ngisi pengajian. Alhamdulillah. Biasanya kalau ngisi pengajian ngisinya di depan laptop gitu ya, kurang lebih sejak mungkin April atau Maret gitu. Nah, makanya ini saya minta untuk ngisinya di depan para jamaah ya, keluarga besar Haqiqah Al-Kautsar. Alhamdulillah bisa hadir dalam keadaan sehat. Semoga insyaallah senantiasa dikaruniakan keberkahan untuk keselamatan keluarga. Selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan di keluarga besar Haqiqah Al-Kautsar, Al-Kausar Qatar Indonesia yang alhamdulillah luar biasa. Ya, tadi teman-teman dapur sudah berangkat agak awal ya. Ada yang jam 4 sudah mundur jam 12, terus pada saat ini berangkat lagi. Matur nuwun, jazakallahu khairan katsiran. Ada yang pas jatahnya libur ya, pas jatahnya libur itu terus mengagendakan khusus pada asar berangkat untuk menghadiri majelis ilmu kita. Semoga perjuangan lelah teman-teman semua karena Allah itu dan kehadiran pada kesempatan sore hari ini senantiasa dicatat kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada jihadahu wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan Sahibul Baik, Sahibul Hajat, Direktur Qatar Al-Kausar, para sepuh dan para penggawa, para pejabat Al-Kausar, juga para staf. Mari kita tidak pernah melupakan yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pengakuan bahwa apa-apa yang kita rasakan dan kita alami sampai pada sore hari ini itu benar-benar itu sungguh-sungguh semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sedikit pun kita meyakini bahwa apa-apa yang terjadi di detik ini dan detik nanti juga detik tadi itu adalah kehendak kita. Itu adalah ciptaan kita, bukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki demikian dan memperlakukan kita demikian. Yaitu
setelah kita bisa melakukan pengakuan bahwa semua yang kita rasakan nikmatnya ini, kita kemudian memberikan pujian, mengungkapkan rasa terima kasih kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berterima kasih kalau kita tidak memberikan pengakuan, tidak bisa. Jadi banyak orang itu sulit memuji kepada Allah, sulit berterima kasih kepada Allah, dan kepada Allah kata teman saja itu ya. Disebabkan karena pengakuannya belum. Saya punya uang, itu karena usaha saya sendiri, maka saya tidak akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan saya uang. Nah, gitu. Karena saya tidak ada pengakuan, maka saya tidak akan bisa berterima kasih kepada yang memberi saya uang. Penggalan syukur juga begitu, diawali dari pengakuan. Selama kita belum bisa melakukan pengakuan bahwa semua yang kita rasakan ini adalah dari Allah, maka kita akan sulit memuji kepada pemberi kenikmatan. Jadi yang pertama adalah pengakuan, yang kedua berikanlah pujian kepada zat yang memberikan kita karunia. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah karunia itu plus atau minus. Karena karunia itu terasa kurang atau lebih, kita tetap bisa merasakan nikmatnya. Jadi ketika kita ngomong-ngomong tentang syukur, yang pertama-tama itu sebenarnya syukur dulu, baru kita rasakan nikmatnya. Dengan rasa syukur kita bisa merasakan semua nikmat-nikmat. Bukan mendeteksi nikmatnya dulu, baru kita bersyukur, itu kembali. Kalau kita mendeteksi nikmatnya, kita tidak akan bisa syukur. Urip koyo ngene kok disyukur apa nih? Mau tuh isi kredit, mobil urut tuh, mari urut lunas. Kapan syukur kita? Jadi setiap kali kita ngomong tak syukur di acara apapun, di ceramah apapun, bahkan bukan di acara, bukan di ceramah, yang pertama-tama kita kedepankan adalah syukurnya dulu, biar semua karunia terasa nikmat. Dengan syukur semua karunia terasa nikmat. Orang bersyukur itu sehaus apapun, air setengah gelas itu meskipun keruh, meskipun mentah itu terasa nikmat. Kalau jenengan nggak percaya, jenengan bikin jalan sehari semalam aja. Jenengan bisa melakukan pengakuan, kemudian setelah itu baru bisa memberikan pujian kepada zat yang memberikan karunia. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Rasulullah. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau dikatakan bahwa Rasulullah itu Nabi akhir zaman yang syafaatnya kita tunggu-tunggu, itu benar sekali. Kita itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Allah, jadi hamba yang paling beruntung karena kita dijadikan sebagai umat. Jadi kalau kita bangun pagi dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan pokoknya dalam keadaan sesengsara apapun, selama kita bisa mengingat bahwa kita ini menjadi umat Muhammad, kita masih bisa sholat subuh, masih bisa meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb kita, maka ketika itulah kita bisa dikatakan menjadi manusia yang paling bahagia. Makanya jangan lupa dalam apapun kesempatan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mari sore hari ini kita ngomong tentang kerja sebagai sebuah amalan ibadah. Kerja sebagai amalan ibadah. Kita ini setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu apa yang kita lakukan akan bisa mendatangkan nilai ibadah ketika kita lakukannya dalam kerangka ibadah. Namun sebelum sampai ke sana, saya akan bercerita kepada saudara kita. Ada sebuah kumpulan sahabat Rasulullah yang
orang-orang kaya, orang-orang yang sibuk menumpuk harta kira-kira kayak gitu. Sementara ketika itu Rasulullah dan para prajurit, para sahabat sedang berangkat berperang. Kemudian sekumpulan sahabat ini karena ketika itu berperang, mereka itu sangat menyesal banget. Mereka meratap-ratap, kenapa kok saya jadi begini? Gitu ya. Saya berleha-leha begini, saya bermewah-mewah begini. Sementara Rasulullah dan para sahabat itu berperang. Ketika itu kemudian mereka sampai bersumpah, pokoknya sebagai tebusan atas kesalahan saya ini, kita semua akan mengikat tubuh kita di tiang-tiang masjid. Sebagian dari mereka sepakat untuk mengikatkan badannya di tiang-tiang masjid sebagai bentuk penyiksaan dan hukuman gitu ya, ikop pada diri sendiri. Sebagai yang lain enggak, kita biarkan saja. Nah, kita Rasulullah ternyata datang. Rasulullah datang mendengar kabar dari ini langsung ke masjid. Lalu bertanya, kalian ini lagi ngapain? Apa-apaan kalian mengikat badan ke masjid, ke tiang masjid? Akhirnya mereka bercerita bahwa mereka sangat menyesal karena tidak bisa ikut perang, tidak bisa ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat At-Taubah 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Rasulullah menyampaikan wa qul, perintah dari Allah ya. Jadi wahai Muhammad, kalau mereka kayak gitu, wa qul, katakanlah Muhammad, i'malu fa sayarallahu 'amalakum. I'malu, bekerjalah kalian, beramalah kalian, fa sayarallahu, maka niscaya Allah akan melihat amalakum, kerjaan-kerjaan kalian itu. Sudahlah kalian gak ikut jihad gak apa-apa, gak ikut berperang gak apa-apa. Sekarang kalian kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Apa-apa pekerjaan, apa-apa perbuatan kebaikan yang bisa kalian lakukan di hadapan kalian, itu saja yang kalian lakukan. Gak usah ngelawan yang jihad-jihad itu, gak usah, itu sudah selesai, saya sudah pulang. Kayak gitu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah itu akan melihat. Fasayarallahu amalakum, amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian itu tetap sama-sama dicatat oleh Allah maksudnya. Wa rasuluhu, begitu juga Rasul aku ini loh, aku juga melihat kok bahwa kamu itu sudah berbuat sesuatu. Wal mu'minun, juga orang-orang beriman. Maksudnya sahabat-sahabat kalian, sahabat-sahabat kita semuanya, orang Madinah ini juga lihat apa yang kalian perbuat. Yang dalam tafsir lain ternyata makna ayat ini lebih dalam lagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan dalam beberapa nukilan hadis itu bahwa ayat ini berkaitan dengan hadis yang menyatakan bahwa ternyata manusia itu ketika berbuat sesuatu, ketika melakukan sesuatu manusia, itu perbuatannya akan dilaporkan oleh Allah, diperlihatkan yang pertama kepada Allah, jelas ya, catatan para malaikat. Yang kedua adalah kepada Rasulullah, dan yang ketiga wal mukminun, itu tidak lain adalah kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal. Ini ngeri kalau kayak gini. Jadi ternyata apa yang kita lakukan kemarin, hari ini dan besok itu, catatan perbuatan kita, rekamannya itu dilaporkan oleh Allah kepada terah kita, kabilah kita yang sudah meninggal. Bayangkan. Tadi saya di perempatan ngelakson karena sudah lampu hijau, langsung dengan nggak sabar. Tahu ternyata itu dilaporkan. Kemarin ketika anak saya mecahin gelas di dapur misalnya, terus saya marah-marah saya dilaporkan kepada buyut saya, kepada kakek saya yang sudah meninggal, kepada di atasnya buyut saya, itu tahu semua. Ketika saya korupsi pekerjaan saya mengganti satu angka yang harusnya cuma 6 angka juta, saya ganti menjadi puluhan juta. Itu jari saya ketika menekan angka di sini itu dilaporkan kepada buyut yang sudah meninggal. Jadi buyut saya itu tahu kalau saya berbuat keburukan di tempat kerja saya, ketika saya berbuat curang di dagangan saya, ketika saya berbuat jahat kepada istri saya, ketika saya sholatnya malas-malesan, telat-telat,
ketika saya malas sedekah, ketika saya menunda-nunda berbuat kebaikan, ketika saya berprasangka buruk kepada orang, ketika saya ngerasa tonggo, itu mereka itu ternyata tahu yang ada di alam sana. Panjenengan bisa lihat sendiri di tafsir Ibnu Katsir khusus yang membahas tentang surat At-Taubah ayat 105 dan mungkin ada seperti itu. Saya tetap percaya dengan keabsahan hadis ini karena ini dari Ibnu Katsir. Kalau dari lain mungkin saya nggak akan pakai sebagai referensi. Silakan dilihat sendiri nanti di rumah. Urusannya ngeri kalau seperti ini. Jadi ternyata sedetil itu ya. Allah itu merekam perbuatan kita baik buruknya kepada kerabat-kerabat kita yang sudah ada di alam barzakh sana. Maka dikatakan dalam hadis itu ketika mereka itu menyaksikan perbuatan catatan buruk kita kemarin-kemarin dan hari ini tadi itu, entah kita nggak tahu, saya nggak tahu panjenengan berbuat apa saja, itu mereka kemudian bersedih, lalu mereka memohon kepada Allah agar kita ini diberi hidayah atas perbuatan kita itu. Ngeri nggak kalau kayak gitu? Waduh, ternyata tadi saya nyolong pisau itu biar saya tahu loh. Ternyata saat tadi itu apa ya misalnya? Ya ada susu kembali belanja apa nggak saya kembalikan itu nenek saya tahu sudah meninggal sana. Kira ini masih sedikit aja yang tahu, tidak perlu kan direktur bukan begitu, itu sih nggak terlalu masalah. Nanti Bapak lihat kalau dia dapat di Ngapura lah, di Ngapura. Tapi buyut-buyut kita tahu kita jadi malu sama mereka. Jadi umpetin gitu ya, udah pandai menghapus ini itu. Oh ternyata malah kakek-kakek nenek-nenek buyut-buyut kita tahu semua. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang tidak punya kerabat yang ada di alam barzakh. Ayo ada yang punya. Ada yang merasa nggak punya kerabat yang di alam barzakh? Nah, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya buyut. Dan kalau kita banyak sekali ratusan di atas kita ini menyaksikan apa yang kita lakukan. Surat At-Taubah ayat 105. Jadi kita sangat penting untuk berhati-hati ketika melakukan perbuatan kita sehari-hari karena ternyata apa yang kita lakukan itu direkam sama Allah Subhanahu wa taala dan hasil rekaman itu disaksikan oleh buyut-buyut kita yang sudah di alam sana. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai dengan percakapan bahwa apapun yang kita lakukan setiap hari itu, kalau kita luput dari niat kita untuk ibadah, maka jangan-jangan kita tidak pernah punya makna apapun dari apa yang kita lakukan. Ini juga ngeri. Ini pengajian kok betul-betul itu ini. Bapak itu sahabat lama saya. Jadi kalau di sebuah tempat teringat saya dengan seseorang atau paparan dengan seseorang bukan malam-malam ngomongin itu saya nggak apa-apa di klakson aja klakson Pak. Jadi apa yang kita lakukan itu, kita mau sekolah thalabul ilmi, kita mau kajian, kita mau motong-motong daging, kita mau bersih-bersih khusus, kita mau bersanten, kita mau berangkat menuju ke pekerjaan, itu ternyata bisa bernilai ibadah. Tapi tidak syaratnya apa? Yang pertama adalah kita openi niat kita dulu, kita perhatikan niat dulu. Yang kedua adalah kita openi ihsan kita dulu, ihsannya. Yang ketiga kita harus ngopeni itsqal kita dulu. Dan yang keempat kita harus ngopeni seberapa sifat amanah kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita mulakan dengan niat kita dulu. Ada salah satu hadis yang menjadi pengawal halaman pertama dari banyak sekali kita punya hadis, dan saya yakin teman-teman sudah sangat hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbuatan-perbuatan itu dimulakan catatannya adalah ketika dia itu diniatkan. Sehingga banyak yang mengatakan antara apa
amal dan niat itu lebih dulu dicatat nikmat niatnya. Jadi niat dulu yang dicatat baru amalannya. Tapi kita bisa kembali, seseorang yang tidak akan melakukan perbuatan baik kecuali niatnya juga baik. Benar nggak sih kejahatan itu bukan disebabkan oleh niat, tetapi karena ada kesempatan? Enggak juga. Di berangkat ke masjid terawih, kalau sadar wapi tenang. Seorang kalau tidak pernah terbersit, angan-angan untuk nyolong sandal, gak akan nyolong sandal. Tapi kalau sampai dia itu tergiur untuk mengambil sandal itu, berarti entah kemarin, entah dulu, entah tahun kemarin, tahun lalu, entah 5 tahun lalu, memang pernah terbersit di angan-angan untuk nyolong sandal. Nah kalau dideteksi di detik itu ya memang enggak niat colongnya, niatnya sudah lama sebenarnya. Niat nyolong sandalnya sudah lama, tapi dapat kesempatannya waktu itu. Nah, makanya diambil sandalnya terus. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya alam bawah sadar, alam sadar, alam prasadar, alam bawah sadar. Alam sadar itu apa yang kita yakini, kita sadari pada saat melek dan sadar seperti ini. Tadi lagi makan apa? Oh sarapan soto. Motormu berarti apa? Honda Vario, itu alam sadar. Alam bawah sadar itu tidak begitu. Kita bahkan mungkin sudah lupa dan tidak mengakui bahwa kita pernah melakukan sesuatu atau ingat sesuatu, tidak mengakui. Mungkin diantara kita dulu pernah digebuki atau dicubit ibunya waktu 1 tahun. Terekam nggak dalam memori itu? Terekam itu. Panjenengan ingat nggak ingat? Masih ada nggak catatannya? Masih ada. Waktu kecil umur 3 tahun kita ingin sandal berwarna merah, tapi nggak diberikan sama bapak. Kemudian kita angan-angan gimana caranya dapat sandal berwarna merah, ada gambar Hello Kitty kayak gitu. Karena nggak kesampaian dan saking kuatnya kita ambisi untuk mendapatkan sandal warna merah gambar Hello Kitty itu, keinginan itu tercatat di alam bawah sadar. Sekarang kita sudah gede, kita nggak nyambung. Aku atau pengen begitu. Tak lupa, tak melupakan, tak dilupakan, kita nggak nyambung. Alam bawah sadar, dan dia tetap kerjanya nggak. Makanya setiap ibadah makhluk bisa sholat, itu yang pertama-tama harus kita lakukan adalah niat. Ini bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus ketika kita bekerja. Jangan lupa ketika kita bekerja itu awali dengan niat. Saya tidak tahu niat kita ketika bekerja itu karena apa, tidak tahu. Tapi saya menyarankan niatkan bekerja itu karena Allah Ta'ala. Itu hikmah yang pertama. Hikmah kedua adalah niat itu bisa menjadi benteng baper kita, benteng kekesalan, kekecewaan kita ketika sesuatu yang kita alami itu tidak sesuai dengan harapan kita. Niatku kerja itu apa sih? Ya, apa ya? Status aja biar gak dikira nganggur sama mertua gitu. Ternyata sudah kita kerja, sudah capek-capek kerja, tetap dinyinyirin mertua. Sakit nggak? Sakit. Tinggi. Oke, cerita apa gawe? Saya besok gawe tetap dinyinyirin, dirasani. Coba. Karena niat kita bekerja adalah untuk membuka mulut mertua. Kalau niat kita bekerja itu untuk mencari uang, demi lunasnya, lancarnya kredit motor, seperti itu. Suatu saat ternyata gaji kita tetap nggak nyampe, tetap nggak nutupi cicilan motor bulanan depan. Ternyata perbulan sebenarnya harus cukup cicil motor, kecewa. Karena niatnya bekerja untuk menutupi cicilan. Ada yang niatnya bekerja itu untuk nyari tabungan buat nanti nikah. Sudah punya calon, sudah diproses, 2 bulan lagi menikah, begitu saatnya menikah, ternyata dia memikir membengkak jauh lebih tinggi dari yang kita rencanakan. Sampai tabungan kita hasil pekerjaan kita itu tidak cukup. Lagi, jebule ya tetap kurang cukup.
Nah, kalau niat kita itu karena Allah Ta'ala, kita nggak bisa kecewa sama Allah. Oh, Allah itu kecewa, nggak bisa. Jadi ya sudah, ternyata gaji kita nggak cukup, ya sudah kita aja yang paling ini. Ternyata pekerjaan kita semakin berat, ya kita aja yang harus menguatkan badan kita. Ternyata pekerjaan kita semakin suram, ya kita aja yang berpikir lebih cemerlang lagi. Ternyata berangkat sana sini itu melelahkan, ya sudah kita yang harus membuat fit badan kita kan. Kita nggak berurusan dengan yang itu kita jadi bebal dengan perasaan kecewa tidak apa yang kita inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Itu penting mengingat dari dunia. Jadi Rasulullah pernah berpesan kullu amrin tiba lillahi tadawwi bismillah wa huwa al-haqq. Ternyata perbuatan kita sehari-hari itu menentukan status apa yang kita lakukan. Kita minum itu karena apa sih? Karena ini mengusir rasa haus saja, ya sudah. Maka Allah kabulkan dengan minum haus kita menjadi hilang. Ya, itu saja. Hijrah itu, coba dulu ya. Niatnya apa sih? Kok mau PDKT dengan seorang perempuan niatnya? Ya sudah. Allah perkenankan, Allah kabulkan keinginannya, jadi semakin dekat hatinya, naksir sih itu sudah harus rapi-rapi Allah. Itu yang dia dapatkan. Bukan orang karena hijrah itu ilallah, bukan karena Allah, ya sudah itu yang dia dapatkan. Tapi kalau bagi mereka yang karena Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan karena Allah juga. Pekerjaan bersama. Jadi menurut saya sayang sekali kita bercapek-capek setiap hari. Ternyata capek kita itu tidak dapat pahala. Kalau kita bercapek-capek setiap hari itu dengan membaca bismillah, kita niatkan dengan nama Allah karena Allah, maka selain kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan sesuatu yang menjadi hak kita dalam pekerjaan itu, kita juga dapat pahala dari niat ibadah kita. Oh, jadi ini sebenarnya sudah diukur itu pahala. Yang kita alami ini sih. Setiap perbuatan yang terdiri kebaikan, terdiri manfaat, layu tanda kalau tidak diawali di bismillah dengan membaca kalimat bismillah, waktu akok, maka perbuatan itu akan diputus oleh Allah dari barokah dan manfaat. Gimana ya? Sampai tiap hari di motor, di sini tolak-tolak itu macam-macam gimana? Jadi mending setiap kali kita berangkat mulai dari rumah baca kata minimal doa kita adalah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sambil baca karena Allah dari motor karena dengan demikian kita dapat pahala, dapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngomong barokah jadi banyak sekali. Intinya adalah kalau kita sudah mendapatkan barokah itu artinya bertambahnya nilai kebaikan dari karunia Allah. Kan beda ya? Sesuatu itu dapat nilai kebaikan dan tidak mendapatkan nilai kebaikan itu jadi beda. Saya kalau minum ini hanya karena ingin mengusir rasa haus saja tanpa barokah, ya sudah. Saya hanya akan dapat hilangnya rasa haus saya. Tapi kalau saya minum ini dengan membaca bismillah dan mendapatkan barokah dari Allah, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar hilangnya rasa haus. Misalnya menjadikan pikiran kita jadi fresh dalam minum ini, menjadikan hormon-hormon saya dan enzim di lambung saya jadi normal kembali, asamnya terencerkan, saya jadi terhindar dari penyakit mah gara-gara itu segera ini. Kemudian pencernaan saya jadi lebih, teksturnya menjadi lebih lunak sehingga saya terhindar dari sebelit misalnya kayak gitu. Kalau kan tambahannya dia tambah dari tidak dengan orang yang tidak mendapatkan keberkahan karena intinya hanya menghilangkan dosa egois. Kita langsung berdiri, kita terpasang mampu lima, otaknya nggak perlu itu contoh kecil yang dinamakan dengan keberkahan. Jangan sampai dari pekerja itu kita tidak mendapatkan keberkahan. Makanya dengan pasti bisa mengamati orang-orang yang gajinya sama dengan kita. Jadi yang gajinya 3 juta kayak gitu. Mereka itu gajinya 3 juta juga. Tapi kok
manut seperti itu. Oh ya anak imam kayak gitu namanya kebarokan. Bodoh-bodoh kajian lebih kita. Lalu kita kok super, cicilan gabungan uang malah nunda-nunda. Udah gitu kecelakaan, udah gitu ditagih sana sini, itu namanya tidak barokah. Sama-sama tidak berat, satu barokah dan satu tidak barokah. Salah satu ininya adalah kuncinya adalah dari niat pertama, khususnya dengan membaca bismillah dan membaca jangan lupa dalam hubungannya dengan niat ketika bekerja ini adalah tentang keikhlasan. Ikhlas itu kita melakukan perbuatan aktivitas yang ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ikhlas. Karena apa yang kita lakukan itu untuk Allah dan karena Allah, maka kita menjalani pun dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Saya disuruh oleh Bapak membeli apa misalnya beras. Maka yang saya lakukan adalah uangnya biasanya uang dari Bapak, petunjuk beli berasnya kalau saya belum tahu adalah dari Bapak juga. Ini kalau di warung sudah kalau regane masih beras gitu. Itu sudah baik. Saya izin habis. Jadi niat ini nanti ujung-ujungnya adalah kita harus bisa mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Kemudian niat juga bisa mendatangkan keberkahan yang tadi sudah kita sebut bersama-sama, dan niat ini pula yang akan menentukan seberapa berkualitas pekerjaan. Kenapa niat bisa menentukan kualitas pekerjaan kita? Tadi saya sudah menyampaikan karena niat itu afirmasi. Afirmasi itu penentu kualitas aktivitas kita. Afirmasi, ketetapan awal, tekad awal. Jadi saya mau ngapain? Untuk diri saya sendiri, saya mau ngapain sih? Itu menentukan kualitas apa yang kita lakukan. Menentukan seberapa sungguh-sungguh atau main-main yang kita lakukan. Dan niat bisa mempengaruhi niat kita modal ketika kita melakukan pekerjaan. Coba orang kalau sholat, niatnya hanya 10%, 20% untuk sholat. Sholatnya karena Allah. Bisa khusyuk nggak? Ngakunya bisa. Coba ada tempat di situ nggak? Udah pelatihan. Kepada orang lipulan lewat. Udah pelatihan. Coba kerja. Bagaimana niat itu bisa mempengaruhi kualitas aktivitas kita. Orang yang kalau niat pergi dengan benar, meskipun di perjalanan itu banyak kemacetan yang terjadi. Tapi orang yang kalau memang tidak niat pergi atau nggak niat amat perginya ya sudah, macet-macet dilakoni sampai balik-balik. Niat menentukan kualitas. Kita beranjak pada ihsan. Jadi pekerjaan itu akan dicatat sebagai ibadah dan akan bernuansa ibadah selain karena niat adalah karena kita melakukannya dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kita menyembah Allah atau berbuat karena Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian itu langsung melihat Allah. Itu namanya ihsan. Kalau tidak bisa kita seolah-olah melihat Allah, bagaimana? Wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau nggak bisa seperti itu berarti kita balik seolah-olah kita yang dilihat oleh Allah. Jadi ingatnya contohnya seolah-olah ada CCTV di segala penjuru. CCTV, sama juga ada CCTV. Jadi ada CCTV juga ada CCTV. Yang namanya ihsan itu kan berarti saya itu diawasi dari segala penjuru, dari seluruh dimensi atau orang masih saya. Artinya kalau sudah merasa diawasi, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang curang. Nah itu syarat pekerjaan itu akan
sih bernilai ibadah. Kalau nggak bisa ya sudah kita berbuat sekiranya saja seolah-olah kita tidak dilihat oleh Allah dan kita tidak bisa seolah-olah melihat langsung Allah bahwa Allah itu menyaksikan kita. Kita akan sakit itu ngobrol sesuatu seolah-olah nggak ada kita yang mengawasi kita. Kita diawasi kita itu sudah merasa tertekan, tapi ternyata diawasi oleh Allah dan tidak merasa tertekan. Itu tidak bisa berarti. Kemudian efek atau dampak dari kisah diharapkan kita bisa melakukan semuanya serba baik, melakukan semuanya serba baik, serba berkualitas. Bahkan sampai kepada adab, pada perilaku yang tidak langsung berhubungan dengan hal yang akan dinilai itu kita akan berjalan, akan kita lakukan dengan berkualitas. Kemudian yang lain adalah kita menjadi malu untuk berbuat kebaikan ketika kita punya sifat bisa. Kosong, bergaul bergojek terus gitu ya. Kalau kita masih merasa malu seperti itu, insya Allah berarti kita masih punya sifat bisa. Kalau kita punya sifat lisan, berarti apa yang kita lakukan berpotensi dicatat sebagai amal ibadah. Tapi kalau sudah punya malu seperti itu, berarti kita nggak punya sifat lisan. Kalau nggak punya sifat lisan, sudah percaya kita jangan-jangan tidak dianggap sebagai ibadah. Yang ketiga, selain lisan adalah ikhwan. Inna Allaha yuhibbu idza 'amila ahadukum amala ayyin. Allah itu suka ketika kita melakukan sebuah perbuatan, cara melakukannya adalah ayyut zina, dengan cara ikhwan. Ikhwan itu apa? Ikhwan itu profesional. Sebenarnya sesuai dengan posisi kita. Kalau head itu seperti itu job desk-nya kayak gitu. Kalau staff seperti itu posisinya, jatah dia melakukan seperti itu, hak dia seperti itu, kewajiban dia juga seperti itu. Kemudian mengoptimalkan keahliannya, itu juga bagian dari ikhwan. Kalau saya seorang marketernya, seorang pemasar bisnisnya, saya juga harus punya keahlian pemasaran. Kalau sudah terlanjur ditunjuk, tapi saya belum punya keahlian itu, ya saya akan mengejar keahlian itu biar saya ekspor sesuai dengan job saya. Saya ditaruh di dapur, padahal saya belum pengalaman dengan racian bumbu, ya sudah saya harus mengejar pengalaman, mengejar ilmu tentang racian bumbu. Itu namanya ekspor. Dan malah sebaliknya kita malah protes. Saya kan nggak pengalaman di sini, saya nggak punya ini di sini, kenapa saya ditaruh di sini? Kemudian disiplin waktu dan target, bagian dari ekspor. Orang yang bekerja, sedangkan dalam pekerjaan itu tidak siap untuk ditarget, itu tanda-tanda bahwa dia itu tanda-tanda marah bahwa dia itu tidak punya sifat ekspor. Sampai tidak gini. Ada percaya kayak gitu. Jadi bos sendiri aja dan jangan berharap sukses. Ikhwan itu bertarget. Tidak bisa saja kita. Sehari selesai. 1 jam kelar 1 jam ikhwan itu. Tidak disiplin waktu. Tanda-tanda tidak ikhwan adalah ketika dia tidak disiplin waktu. Istirahat setengah jam dari dia. Sholat 20 menit, jadi 30 menit. Kalau sholat anak nggak apa-apa. Tapi kalau barusin WA dan sebagainya, enggak. Saya pernah menjadi direktur KRI sebuah lembaga pendidikan Islam. Guru tidak saya perbolehkan membawa HP. Berangkat ke sekolah silakan bawa HP, lalu letakkan HP kalian di kantong yang saya sediakan. Kalau ada keluarga atau siapa yang ingin menghubungi Anda, silakan hubungi dengan call center. Nanti boleh membuka HP di jam istirahat. Begitu tab jam masuk lagi letak pada kantong yang saya sediakan dan silakan ambil lagi ketika jam sekolah sudah selesai. Tak boleh melarang kelas. Jadi kita disiplin waktu karena waktu yang kita diberikan kepada mereka itu adalah hak perusahaan, hak sekolah.
bukan hak kita, bukan. Bukan hak kita. Kalau kita merasa bahwa itu adalah hak kita, waktu itu milik kita, lagi-lagi